warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk kelas 11 SMA mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yang akan dipelajari siswa diharapkan dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam novel, kemudian siswa dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, dan kemudian siswa dapat menemukan amanat dalam novel. Dan yang terakhir, nanti siswa akan diminta untuk membuat laporan membaca buku fiksi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai nilai-nilai yang ada pada cerita fiksi, baik itu cerpen maupun puisi. Nah, yang pertama yaitu nilai-nilai dan amanat dalam novel atau cerpen atau cerita fiksi. Yang pertama itu harus ada nilai moral. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Sejak kalian kecil pastinya kalian sudah diajarkan kan tentang nilai moral, jadi kalian sedikit-sedikit pasti sudah tahu mengenai nilai moral. Nah, nilai moral itu yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, dan baik buruknya tingkah laku. Dan yang kedua yaitu tentang nilai sosial dan kemasyarakatan. Nilai sosial itu adalah nilai yang diperhitungkan dengan norma yang berada dalam masyarakat. Jadi nilai sosial ini selalu berkaitan dengan kehidupan secara bermasyarakat. Nah, bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Nah, nilai pendidikan ini berkaitan dengan perubahan tingkah laku dari baik ke buruk atau buruk baik. Jadi kalau seorang yang berkependidikan itu kan seharusnya dia tidak hanya tambah pintar saja, tapi perilakunya juga harusnya semakin baik, karena yang dididik tidak hanya secara finansial atau secara material saja, tapi kan di lembaga pendidikan, di sekolah itu kan kita juga diajarkan untuk bersikap jujur, untuk bersikap saling tolong menolong dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, yang sebagaimana yang kita ketahui ada banyak sekali budaya di Indonesia, dan setiap budaya itu memiliki cara mereka sendiri, memiliki aturan-aturan mereka sendiri yang mungkin berbeda dengan kebudayaan kita, tapi kita harus bisa menghargainya karena itu merupakan adat atau kebudayaan milik kelompok mereka. Kemudian yang kelima yaitu nilai estetis atau keindahan. Nah, nilai estetis itu adalah nilai yang terkait dengan hal-hal yang menarik rasa penasaran, rasa yang menarik perhatian kita atau menarik perhatian para penikmat cerpen atau penikmat cerita fiksi. Dan yang ketujuh adalah nilai politis. Nilai politis itu adalah nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, pastinya kan ada banyak sekali cerpen maupun puisi yang isinya pemerintahan, apalagi puisi-puisi zaman dahulu itu banyak sekali yang isinya itu mengkritik pemerintahan. Nah, di situ kalian bisa cari nilai-nilai yang terdapat, nilai politis yang terdapat dalam karya fiksi itu. Kemudian yang 8 yaitu nilai religius atau keagamaan. Nah, ini adalah nilai yang terkait dengan keberagamaan atau yang berhubungan dengan agama. Nah, kita harus berhati-hati nih kalau sama urusan agama. Jadi kalian pandai-pandailah mencari nilai agama yang terdapat dalam karya fiksi dan kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nilai beragama itu akan banyak sekali ditemukan dalam cerita fiksi religius seperti di buku ini. Nah, ini banyak sekali tentang agama, terutama agama Islam, karena ini novel bergenre Islami.
Nah, untuk mencari cerpen atau mencari kumpulan puisi, kalian bebas mencari dari mana saja, bisa didapatkan dari internet, atau kalau kalian tidak mau capek membacanya, yaitu kalian bisa mencari di buku. Ini ada contoh 2 buku. Ini adalah contoh buku kumpulan puisi dan ini adalah buku kumpulan cerpen. Ini memang bentuknya seperti novel, tapi ini dalamnya itu kumpulan cerita pendek. Nah, ini adalah kumpulan cerita pendek yang bertema religius. Nah, di buku ini banyak sekali amanat yang dapat ditemukan. Salah satunya yaitu, nah contohnya salah satu ini tuh kata-katanya yang ditulis di buku ini sangat motivatif sekali. Di akhir bagian cerpen ini awalan cerpennya, dan ini adalah pesan-pesannya. Jadi setiap bagian akhir cerpen itu terdapat pesan-pesan yang ditulis oleh penulis. Contohnya saya bacakan: wahai diri, tugasmu mengabdi, tugasmu memberi, tugasmu menemani, bukan menikmati. Maka berpikirlah tentang dirimu sendiri. Kelompok manakah engkau? Maksimalkanlah fasilitasnya, yaitu dari Allah, untuk kontribusi. Nah, itulah amanatnya. Jadi kalian selama hidup di dunia itu, tugas kalian adalah untuk mengabdi, memberi, dan menemani, bukan hanya menikmati saja. Segala fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita wajib menggunakannya untuk mengabdi, memberi, dan menemani, bukan hanya menikmatinya secara sendiri saja. Nah, itu jadi akan banyak sekali amanat yang kita temukan di sini, dan kaitannya dalam kehidupan, yaitu misalnya kalian melihat seorang nenek tua, kakek tua yang masih tinggal di jalanan di usianya yang sudah tua, tapi mereka masih harus bekerja keras. Kan banyak sekali kita temui pemulung, nenek-nenek tua, ataupun bahkan pengemis. Nah, setidaknya kita berilah mereka sebagian dari rezeki kita untuk mereka. Nah, itulah kaitannya dari novel, amanat dari cerita ini dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau puisi, kalian harus memparafrasekan puisi terlebih dahulu, kemudian kalian cari amanatnya dari puisi itu, dan kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu cara kalian menemukan amanat, dan itu yang akan kalian tuliskan dalam laporan kalian membaca buku nanti. Ini seperti tadi yang saya katakan di awal, kan kita harus, siswa itu diharapkan mampu untuk menemukan nilai-nilai dalam cerita fiksi, lalu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa tidak hanya membaca, tapi juga sekaligus mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang diambil nilai yang diterapkan sehari-hari, nilai yang positifnya saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah menemukan nilai-nilai dalam cerita fiksi, teman-teman bisa mulai membuat laporan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang laporan membaca buku. Yang pertama yaitu peserta didik atau siswa harus membaca buku secara intensif dan memahami seluruh isinya dengan betul-betul. Jadi tidak sekedar membaca, tidak hanya membaca sekilas, tidak hanya membaca sinopsisnya saja, tapi siswa harus membaca keseluruhan buku dari awal sampai akhir. Nah, dari membaca itu siswa juga tadi yang saya katakan harus sambil mencari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang dibaca. Yang kedua, kalian catatlah, karena manusia itu mudah lupa. Jadi untuk mengantisipasi agar kalian tidak lupa dengan hasil pekerjaan kalian, sambil kalian mencari nilai-nilai yang terdapat dalam novel atau cerita atau cerpen, kalian catatlah rincian-rincian buku atau hal-hal terpenting yang harus ditulis dalam laporan. Yang pertama yang harus kalian catat dari buku yang kalian baca yaitu adalah yang pertama judul buku, yang kedua pengarang, yang ketiga jumlah halaman, yang keempat isi buku, tapi bukan isi buku secara
bukan semua isi buku ditulis, tidak, hanya secara keseluruhannya saja atau inti-intinya saja. Dan kemudian setelah kalian mencatat tadi 4 hal tadi, yaitu judul, pengarang, jumlah, dan isi buku secara keseluruhan, kalian buatlah catatan tersebut, itu catatan singkat itu tadi menjadi sebuah kalimat. Jadi kalian tidak hanya menuliskan halamannya ada 200 halaman kayak gitu, tapi kalian rangkai itu menjadi sebuah kalimat yang baik, yang padu. Nah, terus kalian buatlah itu menjadi sebuah susunan laporan yang nantinya akan dikumpulkan kepada guru. Caranya menulis laporan yaitu yang pertama, laporan itu meliputi, yang harus ada di laporan itu meliputi 1, identitas buku, yang tadi nama pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah, itu semuanya harus ditulis lengkap dalam laporan. Identitas buku itu meliputi yang pertama ini judul, terus nama pengarang, ini Reza Randy. Terus kalian juga bisa melihatnya ini di bagian depan buku, bagian sini. Ini ada penerbit, ada tahun terbit, dan ini ada cetakan keberapa buku ini, cetakan pertama pada tahun berapa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi semua identitas buku itu bisa kalian cari di bagian halaman depan sini. Identitas buku itu ada 6. Yang pertama judul, pengarang, penerbit, cetakan, tahun terbit, dan tebal buku atau jumlah halaman. Kemudian yang kedua yaitu sinopsis buku. Nah, ini yang tadi bisa disebut isi buku secara keseluruhan, yaitu sinopsis. Jadi untuk menulis laporan kalian juga harus menuliskan sinopsis buku tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jadi untuk lebih memudahkan kalian menemukan amanat dan agar kalian lebih intensif dalam membaca buku, ada baiknya kalau kalian juga menuliskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur intrinsik itu meliputi tema dan amanat. Nah, amanat itu kan sama dengan nilai-nilai ya, sama dengan nilai-nilai. Jadi kalian bisa menuliskan tema dan amanatnya. Penulisan tema itu juga dapat memudahkan kalian untuk mencari amanat dari buku yang kalian baca. Kemudian alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang selanjutnya unsur eksplisit novel itu ada biografi pengarang, yang kedua ada nilai dalam kehidupan, yang ketiga ada ulasan mengenai pandangan pengarang tentang kehidupan. Jadi kalau unsur intrinsik ini kalian benar-benar harus menganalisis secara keseluruhan di luar buku itu. Jadi melalui buku itu kalian harus bisa mencari tahu bagaimana biografi pengarang. Kalau sekarang kan sudah canggih, ada internet, mungkin biografi pengarang itu akan mudah didapatkan dari internet. Kemudian nilai dalam kehidupan. Nilai dalam kehidupan ini juga terkait dengan KD kita yang tadi saya sampaikan, yaitu kita harus bisa mencari nilai-nilai dalam cerita fiksi dan mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ulasan mengenai pandangan pengarang terhadap kehidupan. Nah, dari ciptaan-ciptaan pengarang, dari beberapa buku pengarang, tapi dari pengarang yang sama ya, itu kita bisa menganalisis bagaimana cara pandang pengarang itu tentang kehidupan. Nah, kalian harus cermat mencari tahu itu dan kalian cantumkan juga di laporan yang kalian buat. Nah, itu tadi beberapa materi mengenai cerpen, mengenai buku fiksi. Silahkan kalian pelajari, kalian bisa ulang-ulang video ini dan mencari materi dari sumber yang lain, dan kalian bisa segera menyelesaikan tugas kalian. Baik, dan selamat mengerjakan. Semangat!